warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ande Kurniawan dengan NIM 0701 1182 429045. Saya berasal dari kelas B Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pajak. Nah, sebelum itu teman-teman pernah berpikir nggak sih mengenai adanya pembangunan jembatan, terus adanya program-program bantuan-bantuan yang disediakan oleh pemerintah itu berasal dari mana sih sumber-sumber dana untuk hal-hal tersebut? Nah, jadi salah satu bentuk atau sumber dari pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah pajak. Nah, teman-teman juga sering kan mendengar mengenai pajak penghasilan atau PPh. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari hukum pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dan juga fungsi secara umum dari pajak itu sendiri. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu nih mengenai pengertian pajak. Jadi, menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang sifatnya itu memaksa dan didasarkan pada undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya untuk rakyat itu sendiri. Nah, tujuannya agar mencapai kemakmuran dari masyarakat. Nah, selain itu juga pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran mengenai pembangunan. Jadi, pajak itu dapat kita rinci lebih jelas itu memiliki beberapa fungsi nih teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi penerima. Nah, jadi dalam fungsi ini pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan pembiayaan-pembiayaan lain yang sebagainya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu fungsi mengatur. Nah, pada pajak fungsi ini pajak itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Nah, biar lebih paham nih, salah satu contohnya itu misalnya dalam rangka mengiring penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka untuk melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah menetapkan biaya masuk yang tinggi untuk produk luar negeri seperti itu. Nah, kita udah mengetahui fungsi. Selanjutnya itu fungsi terakhir yaitu atau fungsi yang ketiga yaitu fungsi distribusi pendapatan. Jadi pada fungsi ini, pajak itu menghimpun dana dari sumber pajak yang memiliki penghasilan dan selanjutnya pemerintah ini akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui program seperti yang dapat kita lihat atau yang ada di sekitar kita, itu seperti KIS atau Kartu Indonesia Sehat, KIP, Kartu Indonesia Pintar, pembangunan desa, dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, jadi kan kita udah mengetahui nih mengenai pengertian dan juga fungsi dari pajak itu sendiri.